Ya, masyarakat banyak yang menjual emasnya memang karena harga emas tinggi sehingga selisih dari harga beli yang bisa mengatakan bahwa itu menjadi keuntungan untuk mereka. Tapi bisa jadi ini juga menjadikan indikator bahwa masyarakat sudah tidak punya uang lagi baik dari penghasilan juga pendapatan sehingga tabungan terakhir dari mereka terpaksa dijual untuk biaya sekolah dan juga biaya hidup. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Langsung saja saya akan tanyakan kepada Mas Justinus. Mas, kalau misalnya lihat kondisi saat ini kan rakyat begitu menjerit, begitu merana meskipun dikatakan bahwa sekarang kita belum resesi, tapi dampaknya sudah dirasakan. Apa terobosan dilakukan oleh pemerintah meyakinkan bahwa ini pemerintah bekerja keras? Oh ya, Mbak Caca, pemerintah tentu sangat berempati kepada apa yang dialami masyarakat. Maka pemerintah melalui Perpu 01 yang menjadi Undang-Undang 2 sejak akhir Maret itu melakukan refocusing anggaran, realokasi dan perubahan postur anggaran. Setelah itu disusun berbagai stimulus baru sesuai dengan Perpu dan diterbitkan Perpres 72 postur anggaran yang terakhir. Apa yang telah dilakukan? Alokasi 695,2 triliun untuk penanganan COVID rasanya cukup besar dan ini mungkin sejarah pertama kali Indonesia mengalokasikan demikian besar dana untuk bansos, UKM, kesehatan dan sebagainya. Ini lagi-lagi karena pemerintah ingin memastikan masyarakat terlayani dengan baik, dijaga daya beli dan juga bagaimana perekonomian disiapkan kebijakan untuk antisipatif. Apa yang dilakukan? Secara konkret, pertama, bansos 203 triliun menjangkau hampir 40% penduduk Indonesia. Sekarang ditambah besarannya dengan beras 15 liter dan uang 500.000 per bulan ditambah sampai dengan Desember 2020. Akan ada tambahan untuk kelompok pekerja yang gajinya tidak melebihi 5 juta per bulan, akan mendapat insentif selama 4 bulan masing-masing 600.000. Lalu untuk para pelaku UKM akan mendapat bansos produktif sebagai tambahan dari yang telah diberikan penundaan utang, subsidi bunga dan sebagainya. Untuk korporasi juga sudah terbit aturan, mereka berhak mendapatkan penjaminan untuk dana, untuk modal kerja, itu pinjaman dari 10 miliar sampai 1 triliun mendapat penjaminan. Ini untuk mendorong sektor padat karya dan ekspor. Jadi ini kebijakan yang telah diterbitkan. Sekarang saya minta pendapatnya Pak Rizal, efektif tidak kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah? Iya, kalau dengar sih kelihatan manis ya. Tapi saya selalu lihat apa yang terjadi di lapangan, terutama golongan menengah bawah. Ini kan udah 4 bulan sejak Maret. Nyaris tidak ada kebijakan yang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh golongan menengah bawah. Ya, dan kalau stimulus dimaksudkan untuk perusahaan-perusahaan besar, korporasi, pertanyaannya yang punya pabrik hari ini rata-rata kapasitasnya produksinya 40%. Dikasih stimulus atau apa, emang dia mau ningkatin produksi? Rugi dia. Kenapa? Karena memang tidak ada permintaan. Ya, jadi kuncinya permintaan dulu dipompa, terutama dari golongan menengah ke bawah. Karena kalau golongan menengah bawah ada uang, pasti mereka belanjakan. Karena marginal propensity to konsumnya 99%. Nah, kalau itu yang dilakukan, baru ada permintaan demand. Membantu yang besar-besar hari ini dengan macam stimulus, itu nggak ada dampaknya. Buntutnya nanti dipakai beli emas, dipakai untuk spekulasi mata uang, dan membeli aset-aset yang harganya memang udah jatuh. Tanah sama rumah kan udah 50% harganya jatuh. Baik. Jadi arah kebijakan saya belum lihat jelas, ya kan, masih mau menyenangkan semua pihak, padahal dalam krisis prioritas kita adalah rakyat golongan menengah ke bawah. Pak, tapi sebenarnya ketakutan kita kan ketika resesi ekonomi terjadi, PHK massal, Pak. Mungkinkah itu? Ya, itu sudah terjadi, Caca. PHK sih udah semakin banyak, bahkan pegawai yang hari ini dibayarnya cuma 30%, 40%, jam kerja sudah dikurangi. Jadi PHK itu sudah terjadi dan akan makin terjadi kuartal ketiga dan kuartal keempat, karena mohon maaf, tidak cukup hanya langkah-langkah
seperti yang disebutkan tadi, karena kebijakan makroekonominya itu masih menyedot likuiditas dari masyarakat. Akibatnya uang beredar sangat rendah. Oke, Mas Sutrisno, ketika ancaman resesi ekonomi terjadi, kita kan pasti melihatnya ke dunia usaha. Ini dunia usaha di kuartal 3 bisa survive, tidak akan banyak lagi tidak usaha-usaha yang kemudian melakukan PHK lebih besar lagi di kuartal 3 ini? Nah begini ya, jadi kan kalau menurut saya sekarang ini sudah masuk resesi ya. Karena memang sebentar lagi kan 2 kali, kalau 2 kali minus pertumbuhan itu kan udah resesi. Nah, untuk kuartal 3 ini memang betul di masyarakat itu likuiditas kering gitu loh. Kita lihat orang mau belanja, mau makan juga nggak ada karena udah lama di rumah, dia nggak pergi kerja, apalagi yang usaha-usaha kecil itu. Nah, sementara yang diomongkan soal stimulus tadi itu kan baru, terus terang baru rencana yang mungkin uangnya sudah ada gitu. Tetapi realisasinya kan nyatanya kan rendah sekali. Untuk stimulus Pak Jokowi marah-marah terus jadi hanya 20%. Nah BBM baru mungkin mencapai 30%. Nah ini kan semuanya negatif gitu loh ya. Yang tadi saya katakan investasi, ekspor semua. Jadi yang bisa under control sebenarnya kan hanya belanja pemerintah. Nah pemerintah uangnya sudah ada. Tetapi kok realisasinya begitu lambat ya. Pak Jokowi marah-marah dari sejak pertengahan Juni yang lalu sampai sekarang tidak juga mendongkrak. Yang lambat yang mana, Pak? Yang lambat birokrasi sama kesehatan misalnya. Pada waktu Pak Jokowi marah-marah waktu itu kan 2,4% itu baru. Sekarang dia sudah marah-marah 1 bulan lebih baru 7%, ya kan? Pada waktu itu marah-marah UMKM itu 22% realisasi. Sekarang menjadi sekitar 25-26%. Bahkan lambat benar. Artinya apa? Sudah marah-marah ternyata birokrasinya tidak jalan juga. Oke. Nah saya tanya kepada Mas Justinus ya, Mas Sutrisno. Saya bilang ini masalah birokrasi ini bukan birokrasi yang salah. Cuman mereka memang paranoid, mereka ketakutan kalau menjalankan itu nanti tiba-tiba belakangan hari dia di penjara gitu loh. Ini yang sebenarnya Caca. Pak Rizal, apakah ini juga benar bahwa angkanya kan udah disiapin cukup besar, tapi ini memang ada birokrasi? Yang dikatakan Mas Iwan itu betul sekali. Apa yang dikatakan Mas Iwan itu betul sekali. Birokrasi itu ketakutan. Ya, direksi-direksi bank cerita sama saya, Mas Rizal, itu bos-bos di keuangan, mereka enak, mereka ada imunitas. Nggak bisa ditangkap kalau bikin kesalahan kebijakan. Tapi yang tanda tangan kan kita yang masuk penjara, ya kan? Salahnya di mana sih Pak Rizal? Mereka nggak mau mengambil resiko itu. Ya karena pimpinan-pimpinan lepas tanggung jawab. Mereka sendiri berlindung di belakang imunitas. Pelaksana di lapangan level dirjen, yang tanda tangan kan mereka level direktur. Mereka nggak mau masuk penjara karena ini uang besar. Ya, pemimpin itu harus ambil resiko tanggung jawab. Saya dulu ngambil keputusan sulit, ya kan, bahkan beberapa itu terobosan. Saya selalu bilang kalau dapat apa-apa tangkap Rizal Ramli, penjarakan Rizal Ramli. Ya, selama saya tidak punya konflik of interest, saya berani ngambil keputusan. Ya kan, nah hari ini kan bos-bosnya berlindung di belakang imunitas, tetapi pejabat direksi atau dirjen kan kagak. Mereka yang tanda tangan, mereka yang bakal masuk penjara. Pak Rizal, kalau birokrasinya tidak berubah berarti sama saja disiapin uangnya besar kalau terhambat mengenai birokrasi seperti ini. Ya itulah kenapa, ya kan, pemimpin-pemimpin termasuk level menteri, ya kan, harus berani mengambil resiko. Jangan mereka berlindung enak-enak di belakang imunitas, orang lain suruh tanda tangan. Itu anak buah juga nggak mau. Itulah lambat sekali berbagai hal yang saya sebutkan tadi. Oke, sekarang saya ke Mas Justinus. Mas Justinus, bagaimana kemudian solusinya ya? Disiapin besar, tapi kalau tidak terserap ya sama saja, tidak tersalurkan juga sama saja, karena mentok di masalah birokrasi. Ya. Apa yang disampaikan Pak Rizal Ramli karena ketidaktahuan beliau dan karena tidak mau melihat permasalahan empirik di lapangan. Jadi selalu
normatif dan menganggap tidak ada dinamika. Yang saya sampaikan, waktu Pak Jokowi memberikan arahan dan cukup keras itu, memang realisasi anggaran kesehatan baru 1,54%. Itu di akhir Mei, berarti disampaikan di pertengahan Juni. Postur APBN itu baru selesai di pertengahan Juni, termasuk segala peraturan untuk mendukung stimulus ini. Nah, kuartal 2 memang kemarin itu kita korbankan untuk menyiapkan semuanya ini supaya kuartal 3 dan 4 bisa akseleratif. Itu yang terjadi. Per hari ini sudah 8% penyerapan untuk kesehatan. Dan ini kan direalokasikan lagi untuk menangani dampak COVID ini. Artinya sudah ada perbaikan yang signifikan. Kalau bansos sudah di atas 40%. Jadi memang insentif ini sifatnya cadangan. Tidak harus diselesaikan atau dihabiskan di depan, karena kita endurance-nya panjang sampai dengan Desember, dan terus kita evaluasi Mbak Caca, supaya apa? Supaya kalau ada yang tidak efektif, lalu diganti dengan kebijakannya lebih efektif, lebih responsif. Bahkan kita itu selalu, di tempatnya Pak Erlangga, Pak Menko itu, koordinasi dengan Apindo, Kadin, IPMI, berjalan dengan sangat baik. Jadi ini yang harus dilihat, perlunya kita gotong royong, perlunya berbagi beban, dan harus optimistik. Jangan menebar pesimisme terus yang akhirnya membuat rakyat khawatir yang tidak perlu. Betul, jangan menebar ketakutan berlebihan, memang harus optimis. Tapi yang terjadi saat ini mulai muncul gejala-gejala di masyarakat yang sudah mulai menarik uang cash. Karena cash money itu begitu penting di tengah kondisi resesi ekonomi, atau banyak yang menumpuk barang atau punya tabungan. Nah, perlukah kita melakukan hal itu pemirsa? Nanti sesaat lagi saya akan bahas usai jeda berikut.